وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Ketua Pengurus Mushola Al-Ibtidaiyah Al-Mukarram Bapak Murcito, mudah-mudahan beliau senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak-bapak, wabil khusus para bapak-bapak pengajian Mushola Al-Ibtidaiyah yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya, dan insyaallah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Mudah-mudahan kita semuanya di sini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmatnya kita semua dipertemukan oleh Allah di Mushola Al-Ibtidaiyah ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni kewajiban kita untuk mencari ilmu yang tentunya mudah-mudahan dengan sababiyah duduknya kita di majlis ta'lim ini kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada keharibaan alam suri tauladan kita, panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua selaku umatnya, yang tentunya mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan lalu, bukan minggu lalu karena udah hampir sebulan ya pengajian di mushola ini, 4 minggu sih, cuman hitungannya udah sebulan, 4 minggu sudah ya memang ada kegiatan, tentunya kita semua memaklumi, namun alhamdulillah bisa dibuka kembali pengajian. Karena pada intinya pengajian itu penting, Pak. Ibadah memang penting, sarananya itu penting, tapi ilmunya lebih penting. Karena kita mengisi mushola, mengisi masjid, ibadah di dalamnya itu juga harus pakai ilmu gitu. Makanya ngaji pun penting, sangat penting. Waktu bulan lalu saya bahas tentang mengenai hukum akad salam. Nah, di sini dibahas faslun fi ahkamir rahni. Ini pasal mau menjelaskan yaitu hukum-hukum gadai. Apa sih gadai? Wa huwa lughatan as-subutu, yang namanya gadai secara bahasa artinya tetap tidak bergerak, tidak kesana kesini, itu namanya gadai secara bahasa, artinya tetap. Tapi secara istilah fikih atau secara istilah syara, yang namanya
gadai ialah ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yastawfi minha inda ta'azzuril wafa'i. Artinya menjadikan suatu barang yang ada nilainya atau barang yang ada harganya dijadikan sebagai jaminan bidainin pada sebuah hutang. Jadi barang yang bernilai dijadikan jaminan pada sebuah hutang. Ketika hutang tersebut jatuh tempo atau harus dibayar, kemudian tidak ada uang, maka barang tersebutlah yang menjadi jaminan. Cuman yang harus kita perhatikan, barang jaminan ini bukan berarti kita boleh make, Pak. Itu bukan berarti kita boleh ngambil keuntungan. Kayak gimana? Ya seumpamanya Pak Tris gitu. Umpamanya saya butuh uang ke Pak Tris. Saya punya motor, saya mau gade motor 8 juta umpamanya. Saya pegang uang 8 juta, itu mah harga motor kan. Atau 5 juta ada, karena motornya PCX nih. Murah aja. Saya gade 8 juta. Akhirnya kan motor saya dipegang oleh Patris. Saya megang uang 8 juta. Pertanyaannya, ini motor boleh nggak dipakai sama Patris? Sedangkan saya nanti bayar utang tetap 8 juta. Nah motor saya ringsek kalau dipakai, berarti saya yang rugi. Nah berarti jawabannya itu motor nggak boleh dipakai. Kalau dipakai berarti sama saja kita menghutangkan ke orang sambil ngambil keuntungan, riba lagi aja tuh. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi di kita galinya di kita kapranya orang gade mobilnya dipakai nggak? Pakai. Mau gadenya sampai setengah tahun pakai usaha mobil. Jadi untungnya berkali-kali lipat itu nggak boleh sebenarnya, riba gitu. Sama halnya ada orang punya sawah, dia juga butuh uang. Sementara dia bisa menghasilkan atau bisa mencari nafkahnya lewat sawahnya tadi. Sawahnya digade. Nah, kemudian udah digade sawahnya ini sama yang punya uang tadi digarap. Nah dia bayar utangnya nanti gimana? Orang bisa nyari duit dari sawah, sementara sawah malah dipakai sama yang ngutangin. Nah itu sama aja dia mengambil keuntungan, itu nggak boleh sebenarnya, riba. Tapi di kita rata-rata Pak, ini ntar kalau umpamanya maksudnya gini, jadi barang di sini hanya jaminan. Makanya saat kita menghutangkan, ini harus ditentukan tempo waktunya. Ini saya mau gade motor saya butuh uang 5 juta atau 8 juta. Dalam jangka waktu 4 bulan, kalau nggak kebayar nih jaminannya motor saya. Bukan berarti ini motor pindah tangan, bukan. Jadi ini motor nanti ketika 4 bulan nggak kebayar, itu motor dijual. Terus yang 8 juta ya tetap kita kasih, sisanya kasih ke yang punya motor. Itu begitu. Jadi barang itu hanya sekedar jaminan. Karena kalau nggak ada jaminan, takutnya kan yang minjemin duit ini nggak percaya. Tadi bayar dari mana tuh begitu. Makanya jadi jaminan. Kalau sekarang kan rata-rata ada nggak ada motor atau yang punya kontrakan kan? Nggak punya duit tapi punya kontrakan, digade kontrakan. Akhirnya orang mau aja gade kontrakan, nggak bisa ada hasilnya, ya kan? Itu akhirnya apa? Akhirnya dia terima tuh yang punya kontrakan uang umpamanya 20 juta 4 pintu tuh, digade. Sebenarnya apakah yang punya uang masih bisa ngegunain kontrakan? Masih, gitu. Nah kalau kita enggak kan? Yang ngasih uangnya yang megang, ntar hasilnya diambil sama yang ngasih uang, yang ngasih uang, yang punya uang. Nah akhirnya kan ngambil keuntungan dari hutang, sama dengan riba. Sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi di kita rata-rata
hampir semua rata-rata bener apa enggak? Iya. Kita rata-rata disangkanya gadean ini barang ini oleh makanya lagu beli motor nyari gadean. Justru kalau boleh sebenarnya kita menggunakan barang gadean. Terus kalau kita pakai contoh kayak tadi saya motor umpamanya, Patris ini mau pakai motor saya yang tadi gadean tadi, boleh pakai, tapi saya sewain. Kalau mau saya sewa, jadi saya bisa bayar utang dengan cicilan sewa motor saya tadi. Gitu. Makanya boleh pakai, kita hukumnya sewa, jangan terbalik. Justru malah sama yang nerima gadean malah disewain, nanti terbalik. Iya baru tahu malah. Kebanyakan orang sini kan nggak ada yang motor bawa. Iya rata-rata seperti itu, padahal nggak boleh. Karena terus begini, motornya sebenarnya tadi motor kalian boleh dipegang sama yang pemiliknya, boleh dipegang sama yang memberi hutang, boleh sekedar jaminan gitu, terserah. Kalau umpamanya kita percaya dengan istilahnya orang yang ngasih tuh, taruh motor di situ, ntar kalau nggak kebayar silakan jual. Cuma dijual di sini ya tetap yang punya uang mengambil uangnya saja 8 juta, sisanya mah ke yang punya motor begitu. Tapi di kita rata-rata nggak begitu. Kadang rata-rata malah nyari gadean, dicari. Habis dia mau beli motor nggak kebeli, nyarinya gadean. Sebenarnya nggak bolehnya apa? Karena kita ngambil keuntungan dari hutang gitu. Nah, kemudian itu masalah tadi. Wala yasihu rahnu illa bi ijabin wa qabulin. Tidak sah hukumnya gadai kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Tetap Pak, yang namanya akad, baik akad jual beli, akad salam atau di sini akad gadai, itu harus ada yang namanya ijab qabul atau serah terima. Tapi di kita kan bahasanya bahasa yang kaprah. Ini saya mau gade motor, nih uangnya, nah itu sama, serah terimanya begitu. Ini saya nih gade motor, mana umpamanya punya uang nih uangnya. Nah, itu motor ya udah sekedar jaminan saja, mau ditaruh ke yang punya uang silakan disimpan aja, boleh dipakai boleh, cuman ada perhitungannya. Kalau memang lama boleh disewain, kalau memang sebentar ya bahasanya minjem gitu. Hanya bahasanya minjem. Cuman gimana? Sering ada yang nanya, itu kalau yang punya motor ngomongin udah pakai aja, gitu kan? Pakai aja kan begitu, ya kan? Itu dia ada bahasanya begitu. Nah berarti hanya yang jelas bahasanya mau minjemnya atau apa? Gitu. Karena yang namanya barang pinjaman kan yang nggak habis. Berarti tetap kalau umpamanya motor boleh dipinjam, boleh. Cuman kan jangka waktu lama tetap. Ketika ada kerusakan, ada api harus ganti. Gitu. Cuman di kita beda kayak begitu. Kebanyakan seperti kayak kontrakan, motor, mobil itu kebanyakan gitu. Sekarang kalau ke pegadaian Pak, Waalaikumsalam. Kita mah nggak di motor kan udah rusak. Uang lebih ya. Ada yang pernah ke pegadaian? Pernah. Ini mau gadein dia nih nih. Ya contoh umpamanya saya punya HP kan ya, kita ke pegadaian. Itu di pegadaian HP itu dipakai enggak? Nah, disimpan sebagai jaminan. Atau emas pun pasti disimpan. Sama boleh nggak perempuan yang tadi nggadaikan emasnya umpamanya, kemudian emas ini dipakai oleh yang punya uang, nggak boleh sebenarnya. Itu nggak boleh. Tapi di kita kan rata-rata. Ya Allah lah. Ya makanya ini penting Pak dijelasinnya, karena khawatir masyarakat belum pada tahu. Iya, khawatir kan disangkanya boleh, padahal nggak boleh. Kayak yang contohnya lagi ya seperti umpamanya beginilah logikanya. Dia ini punya motor buat usaha. Kemudian sisi lain dia butuh uang buat rumah sakit. Artinya dia gade motor yang berhenti usahanya digade di 4 juta. Sedangkan dia motor itu usaha itu doang. Nah, ya buat nyari nafkah. Nah, dia nerima uang 4 juta, motornya digade.
oleh yang nerima gadean motor ini malah disewain lagi, disewainnya ke dia nyekeknya 2 kali Pak. Nyekeknya 2 kali. Kenapa? Nyekeknya 2 kali. Ya dia ngambil untung bisa pakai motornya, dari motornya ngambil untung lagi dia, ngambil untung disewa kayak kontrakan sama sebenarnya, nggak boleh. Makanya seperti sawah orang, entar dia bayar utangnya bagaimana? Kalau umpamanya itu motor satu-satunya pakai usaha malah diambil. Jadi ingat, barang gadai ini hanya sekedar dijadikan jaminan, bukan untuk dinikmati oleh pemilik uang atau untuk yang menerima gadai. Makanya kalau bahasa serah terimanya, ini saya mau gadai handphone atau mau gadai motor, ini uangnya, nah itu bahasanya serah terimanya begitu. Nah cuman syaratnya wasyartu kullin minar rahin wal murtahin ayyakuna mutlaqoyit tasarrufi. Syaratnya masing-masing dari orang yang menggadaikan barangnya dan yang menerima gadaian itu dua-duanya orang tersebut harus orang yang mutlak bisa menggunakan harta. Kalau anak kecil nggak boleh, anak kecil ngegade motor nggak bisa, karena dia orang yang belum bisa menggunakan harta atau uang. Orang gila ngegade motor jangan yang terimanya, gitu ya. Karena dia nggak melakukan tasarruf, orang yang nggak boleh menggunakan harta, nggak boleh. Tetangga digade. Atau seperti orang yang, apalagi seperti orang yang sapi bodoh, nggak bisa orang bodoh Pak. Apalagi bodohnya di sini dia nggak tahu nominal uang, itu nggak bisa, karena dia nggak melakukan tasarruf. Orang yang nggak pintar mentasarrufkan atau menggunakan harta itu nggak boleh melakukan gadai, karena pasti nanti ada unsur penipuan. Nah sekarang definisinya atau syarat barangnya apa? Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Setiap barang yang boleh dijual belikan maka itu hukumnya boleh untuk digadaikan fiduyuni dalam tanggungan atau jaminan hutang. Pokoknya barang apapun yang bisa dijual belikan itu bisa digadaikan. Idastaqarra subutuha bizimati, apabila tetapnya hutang tersebut bizimati dalam tanggungan, artinya maksudnya hutangnya ini hutangnya tetap dan berada dalam sebuah jaminan. Hutangnya tetap ini jelas maksudnya perhitungannya Pak. Nah, jadi waqtaroza al-musannifin ayat, artinya begini. Jadi boleh gadai itu adalah apabila sangkut pautnya dengan hutang. Nggak bisa kalau dalam hal barang atau pinjam-meminjam. Contoh seperti saya umpamanya butuh HP, digade, saya butuh HP nih, saya kan butuh HP, sementara saya nggak punya HP, saya punyanya motor. Jadi saya mau gade motor sama HP, bukan sama duit. Saya mau gade motor sama HP, boleh nggak bisa? Karena dia mah kudu hutang, nggak bisa dengan barang. Ya kan nggak sesuai entahnya Pak. Gitu. Nggak bisa. Bapak yang namanya barang mah nggak tetap. Coba kalau barang tetap Bapak? Enggak, pasti semakin hari barang nominal harganya semakin turun. Gitu. Kalau uang ya pasti nominalnya tetap. Gitu. Nah, jadi contoh barang pinjaman nggak bisa, artinya tadi barang itu nggak bisa maksudnya ditukar dengan barang gadaian, nggak bisa. Yang bisa ditukar dengan bergadaian itu adalah hutang, bukannya barang. Bukan barang, artinya barang dengan barang nggak bisa, tapi perlu hutang dengan barang. Nggak bisa barang dengan barang. Atau umpamanya lagi, nah di sini waqtaroja bistiqrori an-duyuni qabla isra kadaini salmi wa anisamudatahya, sama seperti halnya seperti daini salmi,
hutang dalam akad salah. Contoh begini, saya pesen jendela harganya umpamanya satu set semuanya 20 juta. Sementara ini kadang-kadang kita terjadi Pak, sementara saya punya uang cuma 5 juta, berarti kan masih ada hutang 15 juta. Ini 5 juta, barang datang nih, aduh belum ada nih duitnya belum, udah tuh motor saya bawa tuh kan gitu kan, udah tuh motor saya bawa, itu nggak boleh. Karena kenapa? Ya tadi karena hutangnya kan juga tetap, itu enggak dari awal. Orang yang punya jendela pengennya duit, kenapa dikasih motor? Nah itu nggak boleh. Itu kadang-kadang, tapi suka terjadi Pak. Iya, bangun rumah jadi begitu. Ya kudunya gimana kalau begitu? Ya nggak usah ke yang punya jendela, ya udah motor kita ya nggak ada yang ke siapa kalau mau jual, gitu. Nah, ini terjadi tuh masalah kali itu gitu. Kemudian walirrohi arruju'u bihi malam yabidhu. Artinya boleh bagi orang yang menggadaikan barangnya arruju'u menarik kembali ucapan gadainya malam yabid selama dia belum megang uangnya. Contoh dia gadai motor nih Pak, ini saya butuh uang nih, ini saya mau gadai motor lah. Kalau si motor ini belum diserahkan ke pemilik uang, kita juga yang punya motor belum menerima uang, itu masih bisa batalkan. Gak jadilah, gak jadi lah. Emang kenapa? Ada transferan namanya. Jadi yang tadinya mau gadai nggak jadi, karena dia ada transferan nih rupanya. Nah, itu boleh menarik kembali gadai barang gadaian selama malam itu belum ada yang namanya saling pegang. Artinya yang punya uang belum pegang barang, yang punya barang belum pegang uang. Tapi kalau sudah saling pegang, fa'in qabadul ainal marhunah mimma yasiuti qabaduhu lazima amroh. Tapi kalau sudah saling pegang, itu sudah berlaku yang namanya hukum gada. Cuman Pak, pegadaiannya kita juga sama, ya kan? Ya sistemnya ada potongan gitu. Ya kan kita gadai HP 2 juta, tapi nerima uangnya nggak 2 juta. Umpamanya nerima uangnya udah 1 juta, umpamanya 800, jadi 200 udah admin gitu umpamanya. Ya, tetap aja itu jadi riba lagi aja. Gitu. Sekalipun barangnya kagak digunain, kita udah ada potong, nah, gitu. Terus kalau begitu karyawannya kagak ada, susah juga ya. Ya susah Pak emang kita. Jadi memang itulah hal ekonomi di kita memang masih agak ini banyak yang masih perlu dibenahi gitu. Sekalipun gadainya gadai syariah, tetap aja gadai syariah juga. Kalau ada memang, karena pasti ada potongan gitu. Memang dia bahasanya beda Pak. Potongan ini buat apa gitu, bahasanya beda. Nah, wahina izin layat manul murtahin ay layat manul murtahin illa bita'ati. Artinya begini, oleh karena itu orang yang menerima gadaian dia tidak tanggung jawab atas barang gadaian kecuali illa bita'ati, dia ini menyepelekan barang tersebut. Kayak gimana? Saya tadi kan gadai motor ke Patris, sama Patris ini motor nggak dipakai, taruh aja depan rumah. Cuman karena nggak ada pedulinya sama motor, akhirnya motor itu udah joknya dicakarin kucing pada bolong umpamanya gitu ya. Banyak juga ditusuk-tusuk anaknya gitu ya. Sebodoh aja begitu. Nah itu gimana? Itu mah tanggung jawab. Karena kita artinya kita itu disebodohin gitu. Kecuali tadinya kita udah naruh rapi, udah ini, ternyata emang motornya udah tua. Kalau kagak dimanasinya goblok rusak umpamanya. Itu mah rusak sendiri, kita nggak tanggung jawab. Itu kalau dipakai ya dipakai mah, makanya bilang dulu sama yang punya. Kalau makanya sekali 2 kali mah namanya bahasanya pinjam kita gitu.
boleh nggak barang gade ini dipegang sama yang nerima duit, tapi kayaknya nggak boleh mau pak, ya kan? Jadi saya ada di motor ke Patris saya mau pinjam uang, cuman jaminannya di motor saya. Ntar kalau 2 bulan saya nggak sanggup bayar, di motor kita jual, gitu kan? Saya bilang ini motor kita jual, cuman saya perlu motor ini buat usaha. Oke, boleh, nggak apa-apa. Nah ketika 2 bulan kan harus sesuai janji. Wah 2 bulan nggak kebayar, ya udah itu motor mau nggak mau harus dijual. Terus uang yang umpama tadi pinjamnya 5 juta ya bayarkan, sisanya ya ke yang punya motor. Nah seharusnya kayak begitu, seharusnya gitu ya. Nah kadang-kadang di kita begitu, motornya mana, duitnya habis, akhirnya nggak kebayar-bayar motor, nggak ketebus-tebus. Makanya disinilah kalau kita mau istilahnya pinjam uang dengan gade, satu nih, kita harus ada tempo waktu. Kita yang pinjam uangnya harus ada waktu. Yang kedua, motor ini jaminan tersebut kita harus siap. Kalau memang kita nggak kebayar, harus siap dijual. Jangan istilahnya kan kalau begini, motor udah mau dipakai sama yang punya duit, kita mau usaha gak ada motor, akhirnya boro-boro ngumpulin duit bayar utang, gak kebayar-bayar, akhirnya motor kagak ada, duit habis, sudah sengsara begitu. Nah ini yang kalau boleh tuh kayak begitu. Makanya hukumnya adalah riba, itu sama riba. Kemudian begini, wala bid'at al-fahu wa lam yazkur sababan litalbis suddiqa biyamini. Artinya begini, ketika umpamanya motor ini ditaruh umpamanya di yang punya uang, berarti kan bagari itu dipegang motor, kemudian ada kerusakan. Kata yang megang motor, saya mah nggak ngapa-ngapain, orang motor ditaruhin aja, ini merusak sendirinya. Akhirnya saling sangkal kan. Kata yang punya motor, masa iya rusak orang tadinya kalau rusak gitu. Ini yang benar yang mana? Suddiqa biyaminihi, maka perlu diambil sumpah. Perlu diambil sumpah. Diambil sumpah. Demi Allah. Demi Allah nih. Saya kagak mau boleh ini motor nih. Itu yang benar, nah, yang berani sumpah. Gitu. Ya kalau umpamanya motor dipegang sama yang pengutang, itu mau kerusak punya dia namanya. Ini mah kalau motornya kita pegang, kita yang punya uang, kita yang megang motor umpamanya. Kalau ada kerusakan, akhirnya saling tuduh. Nah itu salah satunya harus diambil sumpah kalau saling tuduh. Makanya dalam masalah gadai begitu. Contoh lagi, wa idza qabada al-murtahin ba'dul haqqi lam yakhruj syai'un min amri hatta yaqdiya jami'ahu. Begini maksudnya Pak. Saya kan tadi minjem uangnya 8 juta Patris. Sementara saya baru punya uang 4 juta. Motor masih di tangan, terus udah dirantai motor. Dirantai, pokoknya belum lunas nggak saya buka di rantainya gitu kan. Masih dirantai motor. Akhirnya saya punya uang 4 juta. Mohon saya. Terus saya ada 4 juta doang. Tolonglah motor keluarin. Boleh. Nah, di sini dikatakan ketika hanya sebagian hak yang baru diberikan, lam yakhruj syai'un min ar-rafiq, maka belum boleh dia mengambil motornya. Kalau belum semua, tuh. Kalau belum semua, kan kita juga nggak ngambil untung dari motornya, orang motor kita pantai. Ketika udah dibayar semuanya, baru ini motor bisa kembali. Ternyata yang 4 juta nggak kebayar. Sampai waktu tempo ini datang jatuh tempo, mau nggak mau dijual motor. Jual motor yang 4 juta kita kasihkan, 4 juta dibayar. 4 juta kita kasih, sisanya yang dari penjualan motor itu kembali ke yang punya motor. Nah makanya kayak kontrakan juga sama Pak. Orang nggak ada kontrakan, kita udah seneng aja. Habis tiap bulannya ada hasil. Padahal itu riba kita. Artinya apa ya? Kita karena ngambil keuntungan dari hutang orang. Gitu. Tapi kan banyak kan kayak gitu.
Karena kenapa? Karena di kita nggak mungkin dia minjemin uang tanpa ada untungnya itu. Ya kan? Ya makanya jaminannya supaya minjemin uang. Karena kalau cuma-cuma orang itu susah, Pak. Yeah. Makanya kan solusinya begini. Bilang nggak ada. Ya, ketika kita mau minjem uang tanpa ada jaminan susah, maka solusinya gade. Takut dia kita nggak bayar utang, nih gade. Nih supaya dipercaya kita bakal bayar, nih jaminannya motor. Gitu kan. Makanya sebenarnya motor mah hanya sebuah jaminan. Bukan artinya motor ini berhak digunakan oleh orang yang memberi apa yang mengutangkan, bukan berhak begitu. Nah, karena itu mah hanya sekedar jamin. Makanya solusinya begini, kayak barang juga sama. Kita nggak punya motor, tapi pengen pakai motor, itu kan nggak lama, kondangan doang. Solusinya pinjam kalau mau punya duit, tapi pengen motor bagus, sewa, gitu ya. Pengen memiliki, ya punya duit banyak, beli, gitu kan. Ini solusi dalam Islam gitu. Makanya kan nggak punya duit, pinjam, gitu kan. Nggak ada yang pinjemin, cuma jangan asal nyolong, nggak ada yang nyolong, nggak solusi. Ya makanya ini godaannya ini yang terakhir nih. Ketika nggak ada yang pinjemin, maka waduh solusi terakhir katanya. Itu bukan solusi, itu godaan hanya yang terakhir itu Pak. Nah, makanya di Islam Pak hati-hati kayak begitu. Kita pun makanya ada yang pinjam atau apa, selama kita masih ini ya pinjemin aja lah gitu. Kalau istilahnya kita, cuman kan kita juga saya pernah jelasin juga kayaknya Pak. Kita juga meminjamkan sesuatu harus sesuai kapasitasnya. Ya jangan sampai begini. Ada orang pinjam mobil, dia nggak bisa bawa mobil, jangan dikasih kan. Bunuh diri. Sama aja kita ngerusakin mobil sendiri itu mah. Di mobil buat belajar gitu. Dia pinjam mobil buat belajar, jangan. Nubruk. Sama aja kita nyerahin mobil kita dirusakin itu mah. Makanya inilah kehati-hatian kita dalam bab muamalah. Boleh jadi Pak ibadah kita ini kadang-kadang kita ibadah, kok kenapa masih begini aja ya, kadang-kadang dari muamalahnya kita salah gitu. Ibarat katakan saya sering bilang ibarat ayam ngeremin telur calang, ya nggak kena netes. Kalau kita ibadah tetap ibadah, tapi kita tadi dalam bab muamalahnya masih belum lurus. Nah itu masalah gade. Satu lagi Pak, Faslun wal hijru ala sitatin. Bermula ini pasal wal hijru, artinya hijru itu adalah pelarangan menggunakan uang atau pelarangan melakukan transaksi. Wal faslun bihijris sapi wal muflis. Jadi ini pasal mau menjelaskan pelarangan asapi orang yang bodoh, wal muflis dan orang yang bangkrut dalam menggunakan uang atau istilahnya melakukan transaksi. Sapi itu artinya orang yang bodoh sama sekali. Ya kayak dia begini, bawa duit 100.000, belanja umpamanya 20.000, nggak tahu kembaliannya Pak. Ya kan, coba dah. Nih, bawa duit, berapa ini 100.000 tuh. Terus suruh belanja sama kita. Ini belanja ya 30.000 aja. Tahu kembaliannya 70.000. Bingung dia Pak. Apa 30.000 duitnya 70.000 apa aja duitnya? Nah, dia nggak tahu itu orang nggak boleh transaksi. Nggak boleh. Karena dia nggak tahu. Itu orang bodoh. Nggak boleh. Gitu. Atau wal muflis itu orang yang benar-benar bangkrut banyak utang. Jadi udah jangankan istilahnya pokoknya mau saking banyaknya utang, tanahnya aja udah nggak cukup buat bayar. Sampai kalau semua yang dibuat segala macam dijual itu utangnya kalau lain. Nah orang yang kayak begitu udah nggak boleh utang lagi. Bunuh diri udah. Kenapa ya udah muflis namanya. Hijru lughatan al-man'u. Jadi mana hijru itu secara bahasa artinya pelarangan. Secara syara wa syar'an man'u tasarrufi fil mal, artinya pelarangan menggunakan harta. Artinya pelarangan dalam
saksi atau penggunaan harta. Penggunaan harta kan bukan jual beli doang Pak, bisa gade gitu kan, atau bisa hibah. Ya anak kecil, umpamanya begini kan, coba dah. Di rumah kita naruh duit di meja 100.000 aman 2.000-an. Kemudian mohon maaf, ada yang istilahnya mingguan nih, apa namanya, keliling ya buat palu pipa ya, kata bapaknya tuh ambil di atas meja. Ya kan namanya anak kecil gak tahu Pak, yang kelihatan yang merah diambil aja begitu, terusin. Ya kan namanya kan berarti tetap nggak boleh anak kecil mah gitu, kecuali yang kita udah ambilin Pak, gitu ya kan. Ada begitu deh, tuh ambil di atas meja, awas yang abu-abu ya, jangan. Kalau dikasih tahu, karena dia nggak boleh. Satu, dia belum tahu. Kemudian orang yang dicekal atau yang dilarang untuk menggunakan hal itu ada 6. Satu, asobi, artinya anak kecil. Anak kecil yang belum mumayyiz atau belum ngerti Pak. Belum ngerti itu berarti dia di bawah 7 tahun, 5 tahun, belum ngerti Pak. Ya kalau umpamanya dia cuma belanja, kamu sudah dikasih 2.000, Bapak nggak bakal khawatir, ya kan? Ya anak minta duit, jajan Pak, dikasih 2.000 nggak bakal khawatir kan? Coba dikasih uang 100.000, kita was-was Pak, gitu ya. Ya, bisa aja berapa pedagangnya, ini berapa belinya, ini semua dibeli Pak, gitu ya. Apalagi ya kan? Iya, karena dia belum tahu nominal uang tuh. Makanya anak kecil masih belum dibolehkan. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Ya jelas Pak, kadang dia ke warung juga bukan bawa duit, bawa daun. Wal majnun, orang gila nggak boleh dia menggunakan harta. Kemudian yang ketiga, wasafi. Sapi di sini maksudnya tadi al-mubazzir limalihi. Maksud sapi itu adalah orang yang suka boros, menghambur-hamburkan harta. Artinya dia belum bisa mengelola uang, atau belum bisa memanage uang, atau duit belum bisa. Itu sebenarnya nggak boleh. Makanya anak kecil itu belum bisa Pak. Jadi dikasih duit berapa juga pasti habis gitu. Kalau kita kan mikir-mikir gitu ya, buat 2 hari, buat 3 hari kan gitu. Kalau anak kecil kan enggak. Makanya orang yang al-mubazir atau orang yang boros, orang yang menghambur-hamburkan belum boleh. Atau sapi ini yang belum ngerti, dia belum ngerti uang, gitu. Nggak boleh. Kemudian yang keempat, jadi pertama anak kecil, kedua orang gila, yang ketiga sapi atau orang yang bodoh yang belum ngerti. Yang keempat adalah muflis, orang yang bangkrut. Yang bangkrut tadinya maksudnya di sini adalah man sorok maluhu ulusan summa kunebi anti latimal au adami. Artinya orang yang bangkrut nggak punya harta sampai tadi semua hartanya kalau untuk bayar utang nggak kebayar. Itu orang yang dicekal. Yang kelima, wal marid bimazada al-su, orang yang sakit parah. Dia tidak boleh menggunakan hartanya lebih dari 1/3. Loh kok kenapa? Karena takut mati Pak. Iya. Takut dia meninggal dunia, ntar ahli warisnya dapat apa? Kalau udah habisin semuanya. Gitu. Makanya orang yang sakit parah umpamanya dia punya harta banyak, nggak boleh menggunakan bimazada al-sulus lebih dari 1/3. Umpamanya dia punya duit 3 miliar nih. Ya dia hanya boleh menggunakan 1 miliar, 1 miliar ke bawah. Lebih dari 1 miliar perlu persetujuan ahli waris nih. Bapak pengen beli ini nih. Ya, paman kalau berobat istilahnya, ya enggak, kalau berobat masih boleh, karena kan cuma buat kesehatan. Jadi menggunakan di sini apa namanya, ya bukan masalah kesehatan, bukan masalah yang penting gitu. Menggunakan di sini. Berobat, kalau berobat kan untuk kesembuhan namanya. Ini mah bimazal itu belanja, berbelanja. Kalau berobat kan namanya berbelanja Pak. Kadang yang kagak ada juga dicari buat obat namanya. Jadi nggak boleh tuh seperti itu. Kenapa alasannya? Nah, cuma di sini boleh, syaratnya tadi kalau ada persetujuan dari ahli waris. Boleh ahli waris semuanya kaya, ya udah itu mah. Nggak bisa itu lah, anak udah kaya semua. Nah, semuanya pada kaya.
Yang terakhir adalah wal abdu alladzi lam yuzan lahu fitijar, seorang budak yang tidak dapat izin dari majikannya untuk menggunakan harta. Kalau dia jadi budak sama majikannya dicekal, ya tetap dia nggak boleh, karena dia ada larangan dari majikannya. Cuman mereka sebenarnya boleh, Pak. Mereka itu boleh, cuman tadi dengan syarat. Seperti umpamanya yang pertama, kalau orang gila, orang sapi, anak kecil, itu mah ketika dia transaksi atau dia melakukan istilahnya menggunakan harta, itu nggak sah. Anak kecil hibah nggak sah. Orang gila ngasih duit nggak sah hibah. Atau orang gila jual beli nggak sah jual beli. Anak kecil jual beli nggak sah jual beli. Itu sebenarnya nggak sah, kecuali yang udah mumayyiz masa. Kemudian sapi. Nah, kalau sapi sama, dia nggak sah jual beli, tapi dia sah nikahnya. Nah, kalau anak kecil belum mumayyiz belum sah nikahnya, nggak sah. Nah, orang gila jual nggak sah. Tapi kalau ngomongin sapi, itu sah nikahnya dengan izin walinya. Kita sudah ada, maaf, sudah ada kan orang yang aneh gitu kan, tapi tetap nikah. Sapi itu seperti adalah saya pernah lihat ada perempuan udah dewasa, udah head, tapi dia belum bisa ngurus diri, Pak. Head acak-acak tadi cuek aja gitu. Nah, kan namanya lo nggak ngerti. Nah, kayak ada yang gitu disebut kita juga enggak gitu ya. Tapi kan ada ya, istilahnya susah gitu. Minjem gitu ya. Iya. Karena ada yang gitu, Pak. Nah, gimana? Dia sah nikahnya. Disebut gila kan enggak ada. Sah nikahnya dengan syarat ada izin dari wali. Itu mah kasih ke suaminya cuma gitu ya. Yang balanya. Sedangkan orang yasihu izin duna ayani maliki. Artinya kalau orang yang sah dia melakukan transaksi, tapi izini dalam tanggungan dirinya. Artinya begini, uang yang dihasilkan pada waktu itu, tapi nggak boleh dari harta bendanya. Seperti dia harta bendanya udah disegel semua nih, karena saking banyaknya hutang. Sementara dia kan perlu makan, dia juga perlu minum, dan makan ini perlu beli. Akhirnya dia usaha punya uang buat beli makan, itu mah boleh. Yang nggak boleh itu tadi, yang harta-hartanya sudah dicekal atau istilahnya sudah disegel untuk melunaskan hutang. Kalau orang sakit, ya boleh menggunakan hartanya lebih dari sepertiga pun boleh dengan syarat izin ahli waris. Yang terakhir, seorang budak pun boleh kalau memang dia ada izin dari majikannya. Jadi pada dasarnya ada beberapa orang memang dicekal atau dilarang oleh agama untuk menggunakan harta melakukan transaksi baik jual beli, baik itu hibah. Nah, itu dia dicekal. Karena kenapa? Ya ada alasan-alasan tertentu. Nah, sampai sini Pak, masalah gade atau hijruk ada yang bertanya nggak? Oh iya. Allah yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma arhamna, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma ya jami'an nasi liyawmin la rayba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa bainal jam'a fi hadal majlis wal husnul ibtidaiyah. Allahumma ijma' bainana wa bainal jam'a fi hadal majlis
muslim ibtidaiyin. Allahumma innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi inna Allah la yukhliqul mi'ad. Allahumma ijma' bainana wa bainal jama'a fi hadzal makan ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.